warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, kita di sini akan mendiskusikan tentang pemanfaatan media audio dalam pembelajaran secara efektif. Adapun yang kita lihat, kita langsung ke RPP aja ya. Langsung dibuka RPP-nya masing-masing. Mana nih RPP-nya? Dinda bisa di-tag ulang RPP-nya? RPP yang tadi mana ya? Aduh, scroll lagi deh. Bentar. Ke grup aja biar enak. Dan ini nih ada nih. RPP-nya udah pada baca kan ya RPP-nya? Ntar lagi loading. WPS-nya. Untuk karakteristik, kita udah nentuin sama-sama karakteristik siswa kita SMP karena media audio kita podcast. Materinya tentang pembelajaran akhlak, adab terhadap guru dan orang tua. Sehingga karakteristik materi kita yaitu metacognitive knowledge. Kemudian untuk pemanfaatan podcast dalam pembelajaran secara efektif bisa dilihat sama-sama RPP-nya. Ini mana kok nggak muncul ya? Astagfirullah. Udah buka masing-masing kan ya? Bentar. Punya aku belum. Ini mana ini kok nggak muncul-muncul? Astagfirullah. Layarnya hitam doang. Kak Aziz, HP-nya nggak bisa dihidupin ya kameranya? Mati. Blur gitu. Ya udah. Ulan kenapa tuh kameranya mati? Blur. Oh. Oke, langsung ya. Kita fokus ke pemanfaatan media audio dalam pembelajaran secara efektif. Sebelum itu, kita lihat dulu mata pelajaran apa, yaitu akidah akhlak. Ini kenapa ya? Kok mati lagi sih? Astagfirullah. Aku yang rekam, kok aku yang error sih HP-nya. Wait guys, wait. Sabar. Harusnya bisa. WPS of Zoom. Ya, sinyalku kayak robot. Ya. Ini gimana guys? Lama nih WPS-nya. Nah, durasi. Durasi. Sep. Belum. Ini bentar. Udah. Dari salam tadi udah direkam. Durasi banget ini WPS-nya. Astagfirullahaladzim. Harusnya di PDF-in dulu waktu itu. Nggak tahu ini kenapa kok WPS-nya error.
Apanya? Ya kali ngapalin. Ini error guys, ini nggak bisa dibalikin. Ngeheng. Ya Allah, durasi, durasi. Durasi. Ah, males mulu. Astagfirullah. Bentar guys, hang, HP aku hang, habis lobet soalnya. Coba deh, ada yang membacain deh. Itu yang pelaksanaan itu, pelaksanaan pertemuan pertama. Jadi kita ada dua pertemuan nih. Ibaratnya kita sebagai guru nih, sebagai guru PAI, kita belajar memberi materi akidah akhlak tentang adab guru dan orang tua. Nah, di sini dalam RPP itu ada dua kali pertemuan untuk mengaplikasikan podcast ini dalam media pembelajaran. Pertemuan pertama itu ada tiga, ada tiga pembagian, yaitu pembuka, ya pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Nah, pendahuluan seperti pada umumnya, guru kita sebagai guru membuka membuka pembelajaran dengan doa bersama, mengaji bersama, kemudian memberikan instruksi tugasnya seperti apa untuk siswa. Nah, kita memberikan tugas baca yang itu pertemuan pertama. Mm-mm. 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 Nah, ya udah cuma tiga. Ini udah ada nih, udah muncul di layar. Jadi masing-masing bisa buka RPP-nya. Ada pendahuluan ada 3 poin. Udah dibacain sama kita tadi. Setelah pendahuluan, setelah mengaji itu dan mengisi daftar hadir di GCR, masuk ke kegiatan inti. Ada 5 poin. Poin pertama, guru menyajikan materi pembelajaran melalui Google Classroom dengan menyertakan link pembelajaran di WhatsApp Group. Artinya, guru menyajikan materi. Materinya apa? Materinya tentang pembelajaran akhlak kepada guru dan orang tua. Kemudian yang kedua, guru menginstruksikan sebuah tugas kepada siswa, yaitu mengaplikasikan podcast sebagai media pembelajaran. Setelah guru memberikan materi, memaparkan materi tentang akhlak kepada guru dan orang tua, guru kemudian memberikan instruksi tugas. Tugasnya berupa podcast. Nah, poin ketiga yaitu guru membentuk atau membagi siswa dalam beberapa kelompok di forum Zoom kelas. Di sini guru akan membagi beberapa kelompok, bisa sesuai nomor urut absen atau membagi secara acak.
sehingga sudah terbentuk kelompok-kelompok dari siswa tersebut. Kemudian dilanjutkan guru mengarahkan siswa agar menentukan tema dan desain podcast yang informatif, menarik, dan sesuai dengan materi pembelajaran yang sedang dipelajari. Tema podcast harus mengenai tentang pembelajaran akhlak kepada guru dan orang tua. Nah, di sini artinya misalnya kelompok 1 bikin tema tentang apa ya, yang sekiranya pembelajaran akhlak guru dan orang tua. Temanya apa ya? Apa ya? Kira-kira apa? Misalnya. Nah, hormat kepada guru. Misalnya judulnya sebelum misalnya podcast kan tentang podcast nih. Podcast. Judulnya apa ya? Judulnya temanya hormat kepada guru, judulnya itu misalnya adab mencium tangan misalnya. Bagaimana sih mencium tangan guru gitu? Mencium tangan guru itu apa sih hukumnya atau bagaimana sih memotong penjelasan guru? Apakah itu boleh atau tidak? Misalnya gitu dalam interview podcastnya. Yang pada intinya itu akan mengarahkan siswa apa saja adab-adab terhadap guru. Nah, gitu. Dan sebaliknya orang tua seperti apa. Kemudian poin kelima yaitu memberikan waktu kepada siswa untuk memproduksi podcast dan membebaskan dalam penggunaan alat secara daring. Ini kita bisa pahami sendiri, kita sebagai guru memberikan waktu. Nah, waktunya ini karena kita ada 2 pertemuan, artinya diberi waktu 1 minggu. 1 minggu itu siswa harus bisa memproduksi podcast. Boleh podcastnya itu jenisnya interview podcast, atau podcastnya itu seperti apa sih namanya ya? Yang jenis podcast yang cerita sendirian itu apa sih namanya? Ya, kayak gitu. Nah, jadi itu dibebasin. Kita membebaskan jenis podcastnya apa, terserah. Terus nanti pembagian tugas ini sebagai apa juga terserah. Bahan dan alat yang digunakan juga terserah. Yang penting podcast itu bisa diproduksi dengan baik secara daring. Kemudian setelah pemberian tugas, pembagian kelompok, terus setelah masing-masing kelompok menentukan tema dan bahan-bahan apa yang akan digunakan nanti, penutup. Penutup di sini guru menutup kelas online dan menyampaikan perencanaan belajar di minggu depan pada mata pelajaran akidah akhlak. Perencanaannya guru, kita sebagai guru menyampaikan minggu depan kita akan mempresentasikan podcast masing-masing kelompok. Nah, itu yang akan disampaikan. Kemudian guru memberikan motivasi kepada siswa. Motivasi di sini bisa terkait dengan pembelajaran materi yang sedang dipelajari, yaitu pembelajaran akhlak kepada guru dan orang tua. Kemudian yang ketiga, guru menutup pembelajaran dengan mengucapkan hamdalah dari rumah masing-masing. Pertemuan pertama selesai, dilanjutkan pertemuan kedua. Tahap pendahuluan, ada 3 poin juga, seperti yang pertemuan pertama, guru membuka pembelajaran, terus siswa diberikan waktu 15 menit untuk membaca surah pendek dari rumah masing-masing, dan kemudian peserta didik itu mengisi kehadiran di kolom GCR. Kemudian kegiatan inti di sini yang perlu difokuskan yaitu guru mempersilahkan kepada setiap kelompok secara berurut untuk mempresentasikan podcast yang sudah ditugaskan melalui forum Zoom kelas kemarin.
Nah, 1 minggu sudah diberikan tugas, kemudian waktunya untuk dipresentasikan masing-masing kelompok. Misalnya bisa berurut dari kelompok 1 sampai kelompok akhir, bisa juga diacak, misalnya dari seperti kocok arisan itu apa sih namanya? Metode ya kocok acak gitu ya. Bisa juga seperti itu. Atau ditunjuk siapa yang sudah siap. Nah, yang poin kedua yaitu guru mempersilahkan kepada siswa untuk memberi penilaian antar kelompok menggunakan metode peer assessment melalui Google Classroom. Berarti setelah presentasi di Zoom kelas, media audio podcast itu nanti diposting di Google Classroom. Kemudian masing-masing kolom media podcast itu nanti kelompok lain akan menilai kelompok yang dipresentasikan. Kemudian yang ketiga, guru merekap hasil kerja siswa dan menyimpulkan pelajaran hari ini bersama-sama. Ya, setelah pre-assessment, presentasi, kemudian guru merekap hasil kerja siswa, menyimpulkan pelajaran hari ini bersama-sama. Dalam artian menyimpulkan semua tema, semua materi, semua isi dari podcast yang dipresentasikan masing-masing kelompok, kemudian disimpulkan satu persatu dan diambil benang merahnya. Dan setelah itu, guru memberikan penguatan terhadap kesimpulan. Bisa penambahan penjelasan, melengkapi atau menyempurnakan kesimpulan yang telah dibuat dari presentasi podcast. Kemudian bagian penutup. Bagian penutup ini seperti minggu kemarinnya, guru menutup kelas online dan guru memberikan motivasi serta guru mengucapkan hamdalah bersama-sama di rumah masing-masing. Setelah 2 pertemuan ini, menurut kalian bagaimana sih? Apakah ini sudah efektif? Menurut kita nih, apakah ini sudah efektif belum sih? Cara ini? Alasannya kenapa? Dari mengaplikasikannya, podcastnya sebagai media pembelajaran, udah efektif belum? Pengaplikasiannya, sudah efektif belum? Mm-mm. Terus? Mm-mm. Terus apa lagi? Astagfirullah. Jadi kita sepakat nih bahwa apa yang telah kita buat ini, rencana pembelajaran media podcast ini sudah efektif. Coba masing-masing. Lili gimana, Li? Udah efektif, Li? Bagus, bagus. Sama. Samanya apa?
Nah, kalau kalau kita ditanya nih, apa emang ini udah kalau secara pelaksanaannya udah efektif nih, pengaplikasian efektif. Kalau dilihat, kalau dilihat, hmm, astagfirullah. Neng bisa di mute dulu nggak? Biar kedengeran ini. Oke. Nah, kalau misalnya kalau secara usia, usia kelas 8 SMP, udah efektif belum sih ini pelaksanaan podcast ini? Nah, nah gimana tuh? SMP itu usia berapa sih? Kelas 8 SMP itu usia 12 13. Kalau kita kalau flashback usia kita dulu, menurut menurut kita mampu nggak waktu itu? Waktu dulu kita SMP, MTS. Kita mampu. Mm-mm. Jangan disamain sama angkatan. Maksudnya kan ini secara daring berarti kan menyesuaikan sama kondisi saat ini gitu. Kalau kalau kondisi saat ini bagaimana? Podcast ini efektif nggak untuk kelas 8 SMP, MTS untuk saat ini ya? Aja daring gitu. Kenapa? No. Mm-mm. Coba yang punya adik di sini seumuran SMP siapa tuh? Ada nggak? Ada. Seumuran SMP adik, adik. Ada nggak? Coba yang ada adik atau tetangga yang SMP, dilihat aja gitu dari luar. Mampu nggak sih mereka kalau untuk digital ya? Ya sih. Kalau kita lihat dari contohnya aja, misalnya anak SD sekarang juga udah bisa podcast. Bukan SD aja, sebelum SD, siapa sih Rapatar? Anaknya Raffi Ahmad. Podcast dia. Iya, tapi kan menyampaikan yang pertanyaan itu kan dari diri sendiri, Kak. Percuma kalau ada tim kreatif tapi diri kita sendiri nggak bisa, percuma juga. Iya nggak? Kalau
Kita ke kemampuan dulu gitu, ngebahas kemampuannya. Kemampuan individu kelas 8 itu gimana, bisa apa enggak gitu. Jadi kalau yang aku simpulin ya, Dinda, yang bilang kelas 8 mampu itu Dinda, kayaknya semua ceweknya ya. Yang cewek-cewek setuju nih kalau mampu kelas 8 SMPS MTS. Yang nggak setuju selain Kak Aji siapa? Mm-mm. Kalau dari lihat sekitar mampu. Ulan gitu. Ulan. Kalau Ulan setuju. Diam aja Ulan mah biasanya lincah juga gitu. Setuju Lili juga besok ngomong. Oke, yang nggak setuju cuman Kak Ajis mungkin ya angkatan lama ya Kak. Oke, dari segi kemampuan usia sudah mampu menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Kemudian dari apa nih? Metode strategi pembelajaran udah mampu juga kan? Podcast tadi, pertemuan pertama, kedua. Kemudian apa? Udah ya? Terus apa lagi nih? Modalitas modalitas belajar modalitas belajar siswa ini gimana nih? Modalitas belajarnya. Ayo, modalitas. Kinestetik ya? Iya dong. Interpersonal. Eh, apa dia? Oh, kecerdasan zamannya itu interpersonal, saling menghubungkan kan? Saling menukar menukar informasi, pikiran informasi. Terus modalitas belajarnya itu audio, linguistik, terus apa tadi? Kinestetik masuk nggak ya? Gerakan gerak ya? Masuk kan ya? Terus duduk doang ya? Nah, linguistik sama audio, visual, visual masuk nggak? Visual, visual enggak dong? Auditori. Nah, itu modalitasnya. Berarti udah ya? Berarti kesimpulannya ini efektif ya? Dari metode, dari metode, kemampuan, modalitas belajar, strategi, semuanya masuk ke kelas 8 MTS dengan pembelajaran adab kepada guru dan orang tua melalui podcast, media audio podcast. Efektif, setuju? Setuju. Oke, pas jam 4 pas. Oke, sekian diskusi kita ya. Berarti nggak ada, ya nih Cahaya, Cahaya, Cahaya Hidayah. Hah? Apa? RPP, kenapa? Emang belum diubah? Emang belum diubah?
Oh, kelas 8. Berarti bebas. Udah, metakognitif kan tadi karakteristik materi, terus karakteristik siswa kita SMP atau MTS, terus udah metodenya, metode pembelajaran kita kan yang tadi peer assessment, terus kerja kelompok itu udah masuk, udah bisa dihubungkan ke media podcast. Udah kan? Hmm? Apanya? Apa? Ini recordnya, perwakilan yang ngirim. Cuman nanti di apa tuh? Di mana? Di apa sih berita acara masing-masing. Ntar aku kirim berita acara belum dibuat. Aku aku tutup dulu ini. Ntar dulu. Aku tutup dulu diskusinya biar recordnya diberhentiin dulu ya. Baru mau setelah ini. Oke. Jadi kesimpulan tadi udah dapet kan karakteristik siswa SMP kelas 8 khususnya. Terus karakteristik materinya itu cognitive knowledge. Terus menghubungkan metode pembelajaran dengan media audio. Metode pembelajaran yang kita gunakan yaitu kerja kelompok, ada peer assessment juga, penilaian antar kelompok. Kemudian membuat kesimpulan. Terus apalagi? Dah, untuk keefektifannya pemanfaatan media audio dalam pembelajaran ini, menurut kami sudah efektif. Ini cahaya. Menurut kami sudah efektif karena dari segi kemampuan siswa kelas 8 MTS atau SMP, terus dari segi strategi pembelajaran, dari segi penerapan podcast, dari segi penilaian dan kesimpulan, menurut kami sudah efektif sesuai dengan kemampuan kelas 8 SMP atau MTS. Baik, ditutup ya diskusinya. Terima kasih kerjasamanya dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.